Halo, halo, selamat pagi semuanya, teman-teman, Sobat Jago. Selamat datang di kelas Digital Marketing Jago Champ Week keempat. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan gue untuk memperkenalkan diri dulu. Gue Syahla atau Lala yang akan menjadi moderator untuk memandu kelancaran kelas kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izin record ya teman-teman seperti biasa. Hai, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih dulu buat tentunya seluruh peserta yang udah hadir tepat waktu di pertemuan kita yang keempat. Udah gak kerasa nih kita udah setengah jalan untuk program mentoring ini. Semoga kegiatan di hari ini dapat membawa manfaat buat kita semua. Tentunya terima kasih juga buat Kak Feli. Halo Kak Feli yang udah hadir di tengah-tengah kita. Pagi Kak. Halo, pagi semua teman-teman. Wah, semangat banget nih. Halo. Ramai banget nih, Lala. Iya, halo Kak, selamat pagi. Jadi mungkin di sini aku recap dikit kali ya. Jadi minggu-minggu lalu kan kita udah belajar dari Introduction to Marketing, kita udah belajar copywriting juga di minggu lalu. Dan ini teman-teman di sini tuh udah teman-teman terpilih Kak yang udah lolos seleksi untuk kegiatan mentoring tentang digital marketing. Jadi emang teman-teman di sini tuh udah memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap dunia marketing sendiri. Jadi diharapkan teman-teman juga pada aktif ya. Oke, nah pasti udah pada nggak sabar nih dengerin materi pada hari ini, tapi sebelum mulai, as always, gue mau ngingetin tata tertib untuk kegiatan hari ini. Di kegiatan Jago Nyap ini, minimal kehadiran teman-teman minimal 70% dari kelas dan 50% tugas harus diselesaikan untuk dapat sertifikat di akhir mentoring. Terus teman-teman selama kelas juga diusahakan untuk nyalain kamera dan pakai virtual background dari Jago Champ. Seluruh peserta diharapkan hadir di Zoom tepat waktu, mengaktifkan video, menonaktifkan mikrofon, kecuali nanti pas di sesi akhir yaitu ada tanya jawab, atau nanti kalau misalnya Kak Feli buka sesi interaktif, teman-teman diharapkan untuk aktif dan menaktifkan mikrofonnya. Terus seluruh peserta juga diharapkan untuk ngisi link absensi, dan yang terakhir, don't forget to have fun dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Asik. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama speaker kita hari ini, yaitu Kak Feli Prima Anggono. Kak Feli adalah CRM and Media Manager di Pegi-Pegi, dan sebelumnya Kak Feli itu udah pernah bekerja jadi CRM Lead di Ruang Guru dan User Operation Specialist di JD.id. Keren banget nih, kayaknya udah berpengalaman bahkan sampai bertahun-tahun khususnya di bidang marketing dan CRM. Kita sapa dulu kali lagi. Halo Kak Feli, mungkin boleh di chat guys, disapa dulu. Oke. Jangan jangan direct message ke aku dong. Salah kirim nih. Oke, halo Kak Feli. Halo Kak Feli. Yes. Oke guys, jadi kita pada nunggu-nunggu nih untuk pemaparan materi yang kita bakal belajar bareng-bareng hari ini. Presenting today's Jago Champ class, serba-serbi marketing analytics dan CRM. Untuk Kak Feli, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you, Lala. Selamat pagi semua teman-teman. Semangat ya kita pagi ini. Sorry banget kalau suara saya sedikit agak lagi berat ya. Ini lagi ada flu. Tetapi mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang teman-teman nantikan nih, marketing analytics dan CRM. Gitu, mungkin thank you buat introduksinya Lala. Nama saya Feli. Sekarang saya bekerja di CRM and on Media Manager dari Pegi-Pegi, salah satu travel agent di Indonesia. Kita one of the three originality from Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau cari tiket murah pesawat, hotel, itu bisa download langsung. Oke, nah kita langsung aja ya untuk go through the session gitu, biar nggak terlalu. Oke, wait. Izin share screen ya teman-teman. By the way, teman-teman dari kampus mana nih? Atau mungkin ada yang lagi dari kota mana aja nih? Boleh bantu chat ya? Pengen tahu aja sih. Oke. Wow, Yusuf. Oh, wow, jauh-jauh juga ya. Telkom, ITS. Lagi gap year. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya.
Sip. Udah kelihatan ya, teman-teman. Oke, hari ini kita casual aja gitu. Di sini secara agenda kita banyak menerapkan di CRM ya. Mungkin market analytics aku bagi sedikit untuk overview karena biasanya in terms of marketing analytics itu agak sedikit berbeda nih tiap company. Jadi aku mencoba bawa yang general yang bisa coba applicable ke digital area seperti itu. Teman-teman di sini mungkin ada yang pernah dengar marketing analytics atau tools yang dipakai dalam marketing analytics, ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Mungkin kalau ada yang tahu boleh drop di chat. Google Analytics. Iya, ini Azumara Agut ya. Ya, salah satu untuk dalam digital itu dia Google Analytics ya. Saya pun sendiri masih pakai Google Analytics, dia itu gratis, tetapi butuh integrasi. Jadi kalau Google Analytics itu kalau kita punya website ya teman-teman atau punya aplikasi, kita bisa tracking data dari situ gitu. Kita bisa lihat data user yang masuk, usianya berapa, bahkan lokasinya gitu. Secara sederhana misalkan saya buka Google Analytics, saya misalkan pagi-pagi.com, sekarang saya bisa tahu berapa user yang aktif dari kota apa aja, itu bisa banget. Itu contoh analytical tool yang sekarang common dipakai nih gitu, dan cukup familiar. Aku rasa semua yang berkecimpung di digital marketing pasti aware mengenai Google Analytics. Good. Oke, next. Nah, pertama kali dalam marketing analytics adalah kita plan yang post harus di plan. Jadi biasanya kalau di di beberapa company gitu, dia plannya ada yang bisa dibilang yearly plan, plan tahunan, plan bulanan, plan 3 bulanan atau kuartal ya, per kuartal. Terus ada juga untuk plan misalkan in the weekly plan gitu. Biasanya gitu kita breakdown ya, dari yearly kita breakdown dari 3 bulan, terus kemudian dari 6 bulan juga kita bagi-bagi nih teman-teman. Itu yang paling penting. Jangan lupa bahwa kita ini melihat seasonal. Seasonal itu artinya musim ataupun holiday-holiday yang perlu kita aware gitu. Contoh kalau saya di company-nya di pagi-pagi kita selalu aware kapan itu liburan sekolah, kapan itu lebaran, kapan itu tahun baru. Kenapa? Karena itu adalah momen-momen di mana kita dapat traffic besar, orang mencari tiket liburan, holiday seperti itu juga banyak. Terus kemudian karena target kita kantor, kita juga aware terhadap tanggal-tanggal di mana cuti bersama akan diadakan. Nah, itulah seperti itu penting. Jangan sampai kita tidak punya plan dan tidak tahu kalender secara apa yang target kita, user kita mau. Contoh, kalau ketika saya di ruang guru, tentu saya harus tahu aware kapan liburan sekolah, karena itu kapan mereka belanja buku, kapan mereka beli kursus. Terus kemudian ketika saya di company e-commerce, saya harus tahu kapan misalnya customer saya belanja. Biasanya customer tuh belanja, contohnya itu pada saat gajian tanggal 25 biasanya ada spike up di traffic kita. Terus kemudian juga ada juga mengenai tanggal-tanggal yang kembar gitu. Double 10 nih kayak Senin besok itu ramai pasti kalau di dunia e-commerce ya khususnya gitu. Dan juga beberapa company juga, kita juga ada event seasonality yang double date seperti itu, double 10-10, kita di pagi-pagi juga ada promosi seperti itu untuk menarik user. Kalau boleh tahu nih, mungkin sharing sedikit dari teman-teman, di mana biasanya teman-teman belanja online? Boleh drop di chat. Oke. Nah, stay on the look. Kita harus tahu gitu apa yang lagi trend di toolsnya masyarakat. Jangan sampai kita untuk ngolah data gitu, misalkan ngolah data kita hanya berpacu pada Excel gitu. Sekarang udah ada yang lebih advance dari Excel, misalkan ada yang tahu, mungkin ada yang pernah dengar Tableau, terus kemudian juga ada Google Data Studio sebelumnya. Nah, itu biasanya tools-tools yang cukup common ya dipakai buat narik data. Jadi Excel itu ada limitasi gitu. Ketika kita mungkin data 10.000 row gitu, itu masih kuat gitu laptop kita. Tetapi begitu ada 1 juta user gitu, misalkan
dari udah ada yang download aplikasi kita 1 juta, dan ternyata ngolah datanya kan pasti berat kalau cuma pakai Excel. Bisa-bisa Pentium kalian hancur. Buat ngolah data itu berat banget dan nggak sering-sering. Kita sering juga ada gini. Jadi sering gini, ada orang ketika dia ngolah data dia cobain pakai Excel, kenapa Kak berat Kak gitu, kenapa kamu pakai apa, pakai Excel gitu, oh coba kan kamu pakai Data Studio ataupun pakai Tableau gitu, seperti itu. Jadi make sure bahwa kita tahu apa yang tools yang tepat gitu dan cukup common dipakai saat ini gitu, karena kita harus tahu juga kalau kita memang itu udah out to date, let's move it supaya gitu. Dan juga berbagai macam tools marketing seperti Google Analytics. Selain Google Analytics juga ada macam-macam, ada Mixpanel, ada juga sekarang untuk aplikasi ada namanya Apps Flyer, ada juga ada Amplitude. Wah, itu banyak banget sih, ada ratusan tools marketing yang tersebar di gitu. Kalian googling aja udah banyak, misalkan kalian googling app analytical tool gitu, itu juga udah ada. Terus misalkan kalian pengen tahu mengenai sosial media, nah itu juga ada sosial media monitoring tool. Kalau nggak salah dulu saya pernah pakai Brand24, cuman saya lupa sekarang udah cukup common atau enggak gitu. Make sure bahwa teman-teman tahu mengenai tools dan update-nya seperti apa, dan apakah ini masih common atau enggak untuk dipakai. Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak mengadopsi tools yang tepat, maka kita bisa tersalip sama kompetitor. Misalkan tools kita limitasinya 10, padahal kompetitor udah punya tools yang bisa analytical hingga 100 poin gitu misalkan. Itu juga penting, dan itu measurement datanya. Kalau dulu measurement dan juga data ya, data itu kita sangat perlu kita lihat apa yang perlu kita olah. Ada juga dulu orang mencari sekedar traffic dari website ya, berapa visitor kita sebulan. Sekarang udah pengen tahu juga, ada lagi itu namanya MAU, monthly active user ya, berapa visitor ya. Terus kemudian juga ada juga daily active user, sehari berapa visitor. Terus kemudian ada juga sekarang matriksnya beda lagi. Matriks itu indikator ya, yang biasanya kita harus uji. Kita mau transaction gitu, berapa orang yang transaksi di tempat kita selama 1 bulan, misalkan monthly transaction besar seperti itu. Nah, visual ini penting ya. Nanti saya akan jelaskan juga di akhir mengenai how to make a good email marketing. Tetapi sebagai contoh, kita ini teman-teman how you prefer gitu. Sekarang senangnya lihat Twitter atau lihat Instagram? Ada yang bisa komen nggak di sini? Atau ada yang masih suka baca Twitter? Saya juga. IG, wow. IG sama TikTok lebih suka mana? Ada brief. TikTok. Oh, tim TikTok. Wow, Reza tim TikTok. Oke. TikTok, oke. Ada lagi nggak sih sosmed lagi yang on the trending gitu? Oke, Farhan. Wow, Farhan cukup ini Twitter. Yes, oke. Sip. Tapi at least semua sosial media itu Instagram, Twitter, itu at least Twitter aja yang sifatnya tekstual, mereka menaruh gambar ya. Mereka menaruh gambar, maksudnya orang tuh bisa upload ada gambar. Nah, karena itu visual itu menjadi salah satu kunci di dalam marketing ya. Jadi kita nggak harus melihat bahwa visual itu bagian dari part of the marketing. Kadang gitu bahwa mengganti visualnya aja itu bisa bikin campaign kita jauh lebih efisien. That's it. Change the visual, maka campaign kita bisa jadi lebih efektif. Contoh di dalam email marketing ya. Di email marketing itu ada namanya A/B testing. Ada yang pernah dengar namanya A/B testing? A/B testing? Belum tahu ya? Oke, sip. A/B testing itu artinya kita testing menggunakan dua gambar gitu. Dua gambar itu aku sebar ke random people. Terus nanti kalian mana sih gambar yang paling banyak diklik oleh email gitu. Contoh aku punya 100 orang, 50 aku kasih gambar, misalkan gambarnya itu versi template-nya adalah warna-warni gitu. Terus gambar yang B
template-nya adalah lebih ke bisnis gitu. Tahu kan kalian bisnis tuh biru, laptop, background seperti itu kan. Terus habis itu kita lihat itu namanya A/B testing. Kita lihat paling banyak yang diklik mana sih gitu. Nah, di situ kita bisa lihat mana yang gambarnya works gitu, daripada kita aduh gambarnya bagusan A sama B, ya udah langsung aja A/B gitu. Saya juga bilang gitu, kita coba dua-duanya, kita lihat mana yang bagus, baru kalau yang bagus itu kita terapkan di campaign di next campaign kita. Ternyata orang lebih suka yang ini gitu. Nah enaknya gitu, kalau di digital kita bisa A/B. Bayangin kalau kita di TV ya, di TV kan kita cuma bisa slot ya satu video harus ditonton seperti itu ya kan, kita cuma bisa seperti itu. Terus kemudian bayangin di billboard gitu. Aku misalkan mau pasang billboard depan Pondok Indah Mall gitu. Kita cuma bisa taruh satu gambar gitu, nggak bisa dua gambar gitu. Kalau mau pasang dua billboard gitu, dua billboard di kiri kanan misalkan. Itu kita lihat mana yang paling banyak efisien gitu. Itu nah, di digital tuh enaknya gitu. Kita bisa A/B. Even the copywriting A/B, kopinya aja kita bisa bikin secara A/B. Bahkan dalam beberapa occasion saya tidak sekedar A/B ya, kita bisa sampai C sampai E gitu, ABC gitu. Kayak kita juga pernah eksperimen apa namanya mengenai konten-konten yang berbeda di tiap kota seperti itu. Nah, ini bagian dari A/B itu masuk ke dalam eksperimen gitu. Jadi kita harus tahu juga sih audiens itu kita seperti apa ya. Contoh ketika saya di ruang guru, kita punya anak SD, SMP, SMA gitu. Audiensnya beda gitu. Anak SD sukanya apa, anak SMP sukanya apa, SMA sukanya BTS gitu. Anak SD sukanya saya juga terakhir itu mereka suka saya lupa nama apa gitu. Anak SMP agak mirip juga, mereka sekarang sukanya Korea. Nah, dan itu juga pengaruh ke dalam pemilihan KOL ya gitu. Mungkin di sini saya pengen tahu nih, kalau dari teman-teman, what is your favorite artist nih atau musisi ya sekarang ini siapa? Is it masih BTS kah atau ada something yang lain? Itu boleh drop di komen ya. Aku penasaran juga. Oh, Taylor Swift. Oke. LG itu apa ya, Lala? Oh enggak Kak, maksudnya sama kayak sama Oh, lagi. oke. Kira brand TV. Oke, Billie Eilish NCT. Oke, Korea, Shawn Mendes. Oke, good. So far American and Korea. Oh, Tulus. Oke, aku ngerti Tulus sih. Oke, keren. Nah, nah karena karakteristik itu beda-beda, jadi makanya itu audiens dan pemilihan KOL itu akan diri. Jadi kalau teman-teman ngelihat sebuah brand gitu, apa namanya, tiba-tiba pakai ngeluarin KOL BTS gitu ya, misal, itu jangan pikir bahwa mereka brand ini suka, tapi mereka pengen ngambil penikmat BTS buat senang sama brand kita, gitu loh, ya kan? Makanya kadang dalam setahun tuh ada beberapa brand itu dalam pemilihan KOL itu nggak cuma satu, ada namanya big KOL, ada namanya micro KOL yang punya misalkan 10.000 follower seperti itu, dan mereka beda-beda gitu pangsa pasarnya buat ngambil kuenya yang mana. Tapi pemilihan KOL itu tidak harus penyanyi ya, bisa juga sebagai praktisi gitu. Contoh kalau di kita di TV kadang kita manggil ya seorang travel blogger ya seperti itu untuk mau menjelaskan mengenai trip mereka terakhir seperti apa, yang mereka juga udah punya banyak follower, atau mungkin seorang diver, penyelam gitu seperti itu. Nah itu jadi bisa spesifik sesuai dengan hobi, atau mungkin jika kita punya brand kita otomotif gitu, kita bisa langsung aja cari pembalap yang memang cukup oke nih buat kita doing KOL. Nah itu butuh eksperimen. Ketika itu nggak works gitu, misalkan kenapa? Sekarang udah nggak promonya udah nggak pakai KOL ini lagi ya, mungkin ya karena mereka itu tidak works dari segi marketing, mereka bayar KOL itu juga ada budget gitu kan, ternyata mereka tidak works dari segi mungkin revenue. Nah, selanjutnya dalam marketing hasilnya kita data nih, ini penting ya, jangan sampai kita data ini banyak banget pasti yang kita mau olah gitu pelan-pelan dari mana. Kadang di tools analytical yang udah ada sepaling kita tinggal tarik aja datanya, tinggal drag and drop untuk data tersebut yang udah bisa lihat, kita bisa lihat tren secara harian, tren secara bulanan, visitor itu sukanya ngelihat page apa, halaman apa, itu juga udah enak banget. Nah, jangan lupa bahwa kita harus tahu datanya ini mana sih yang penting buat bisnis kita. Contoh
kita pengen mau meningkatkan penjualan misalkan AKOB. AKOB itu artinya hotel booking, accommodation. Dan kita harus tahu bahwa mungkin kita pengen meningkatkan penjualan apa nih, misalkan hotel di wilayah Jogja. Ternyata ada penurunan hotel di Jogja. Nah, kita harus tahu nih datanya seperti apa. Apakah kita juga lihat habitnya orang Jogja, terus apakah kita juga lihat data Jogja, mungkin ada promo kompetitor, atau di Jogja ini misalkan lagi lockdown, kayak contohnya pada saat pandemi kemarin kan. Nah, itu kita harus tahu, kenapa, why this happen. Jadi intinya adalah ketika kita melihat tren itu, bisa pertanyaan saya ke dalam tim itu ada dua ketika kita dalam weekly meeting gitu. Karena apa namanya, apakah tren ini naik atau turun? Terus saya tanya, kenapa turun? Kenapa naik, ya kan, di minggu ini, misalkan. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk improve. Itu aja. Dua pertanyaan itu. Jadi, kenapa turun, kenapa naik, dan kemudian apa yang kita bisa lakukan. Contoh gitu. Penjualan kita turun. Oke. Wow, turun ya. Oke, gimana nih caranya kita buat improve? Harus ada ideation dari situ. Jadi itulah fungsinya analytical ya. Jadi marketing itu analytical itu kalau kita sekedar tarik data report terus kemudian kita present gitu. Terus ini data minggu lalu turun, data minggu lalu naik. Itu that's baru reporting gitu, belum analytical. Nah, ini yang biasanya jadi point plus ya ketika saya mencari tim. Saya juga butuh tim yang bisa analitik itu. Dia bisa tahu kenapa ini turun. Dia mencari tahu dulu kenapa nih data ini turun. Jadi make sure teman-teman ketika nanti bekerja di bidang marketing analytics adalah tahu kenapa penyebab ini turun penyebabnya. Dan apa suggestion kalian supaya yang namanya turun, kita nggak mau turun terus-terusan kan. Gitu. Bisa-bisa yang makin jatuh ke jurang. Seperti itu. Kita apa yang kita naik. Seperti itu. Nah itu yang paling penting teman-teman gitu. Seperti itu. Jadi kita harus tahu apa yang harus diimprove, apa yang harus tahu bahwa data ini gitu. Simple ketika mungkin teman-teman pernah targeted gitu ketika kita posting sosial media, wah likes-nya turun nih gitu. Waduh, saya kok posting biasanya dapat likes-nya 100, sekarang cuma 10, kenapa ya gitu. Kalian cari tahu. Oh, ternyata saya postingnya kemalaman. Biasanya kalau saya posting jam 12 siang, ramai nih teman-teman gue pada nge-likes nih gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh analytical yang kita coba secara sederhana. Itu kita udah melakukan analytical. Gimana caranya kita supaya posting kita di likes sama teman kita yang banyak. Kayak gitu. Oke, next adalah CRM. Ini pertama saya senang banget diundang untuk mengisi CRM karena ketika saya kuliah dulu tidak ada orang yang mau bahas mengenai CRM, dan CRM sendiri saya pelajari ketika baru masuk ke dunia kerja. Gitu. Thank you banget buat panitia buat introducing ini. Gitu. Oke. Nah, ketika kita bekerja gitu, CRM itu apa sih gitu? Rata-rata umumnya CRM ini sekarang dipakai di company yang startup ya. Kita bisa bilang startup rata-rata pasti ada tim CRM-nya. Macam-macam mereka menamainya, ada yang on media, CRM, team growth gitu. Kadang-kadang mirip gitu seperti itu. Similar terhadap ini. Gitu. Sebelumnya ada yang tahu apa itu CRM di sini? Mungkin bisa drop the comment atau raise hand to make us on the mic. Oke, belum ada. Oh, boleh, Kak. Oke, sip. Itu udah Monggo dijawab tuh. Reza. Oke, Reza, Customer Relationship Management. Oke, Fadil gimana? Sama kok. Sama ya. Oke, Fadil dari mana? Dari Ajak Jago, Kak. Oh, dari tim Ajak Jago. Oke, sip. Berarti dari UI ya? Aku dari IPB, Kak. Oh, oke. Sorry, Ajak Jago itu ini ya, kumpulan ya. Sorry. Iya. Oke, nice. IPB Bogor. Oke, kangen soto Bogor nih. Oke, sip ya benar. Secara definisi customer relationship management ya, kita buat maintaining gimana punya customer. Jadi contohnya ini, ketika kita punya user udah banyak nih gitu, terus kita harus olah dong gitu, karena customer kita yang udah join ke kita kan harus kita treatment gitu secara berbeda. Nah itu fungsi dari CRM supaya orang yang udah download aplikasi, udah belanja ataupun belum belanja, kita harus treatment mereka supaya mereka stay di
Nah, ada di sini langganan Spotify? Siapa di sini? Atau semua langganan Spotify? Versi bajakan atau versi original? Oke. Ada di sini? Oke, Satria. Oke, Spotify. Spotify. Oke, sip. Satria, setiap akhir tahun kamu dapat email kayak gini nggak sih? Ada Spotify Wrap. Atau mungkin, ya, dapat ya, ada ya, ngasih tahu ya, kamu dengerin lagu apa gitu. Misalkan kamu ternyata penggemar Korea, maka ada lagu-lagu Korea ini yang kamu dengerin apa. Gini biasanya panjang nih dia, seperti itu. Terus kemudian dia udah berapa lagu yang didengerin dan juga beberapa ini. Terus kemudian kalau teman-teman pakai Gojek gitu ya, Gojek juga ada semacam seperti itu ya, GoFood ya. Oke, Aulia pakai apa tadi? Ini Gojek atau pakai Spotify ya? Spotify, Kak. Oke, Spotify ya. Mm-mm. Oke, nice. Nah, ketika kalian selain Spotify, contohnya Gojek ya. Gojek itu kalau saya tidak salah itu di akhir tahun tuh nanti kita dikasih tahu kamu beli GoFood ya. Belanja GoFood itu apa aja selama setahun gitu. Kamu suka burger, apakah kamu suka tim bakso, seperti itu. Nanti mereka ada email ini jadi email yang kasih tahu ke kamu bahwa kamu nge-recap apa yang sudah kamu lakuin. Nah, itu pertama kali dipelopori dari riset saya yang baca ya. Setahu saya memang dipelopori oleh Spotify gitu. Ya, di tahun 2015 itu mereka di bulan Desember kita dikirimin spanduk itu dan ternyata itu cukup viral ketika itu bahwa hashtagnya ada Spotify Wrap gitu. Dan ini akibatnya apa? Orang posting di Instagram, saya dikirimin email dari Spotify dan ini akhirnya meningkatkan downloadnya dia dari 15, tadinya dia nomor 15 ranking, terus kemudian jadi nomor 2. Wow, gitu kan. Itu juga dalam sejam, dalam beberapa jam aja, berarti nggak sampai 1 hari, itu mereka downloadnya meningkat. Ini the power of email ya. Bisa dibilang yang one of the email yang cukup fenomenal dan cukup viral itu Spotify Wrap gitu. Dan bahkan sekarang most of the brand juga pakai Gojek itu pakai Google juga. Kalau teman-teman aware kalian traveling mungkin pakai Google Maps, nanti di akhir bulan tuh kalian dikasih tahu misalkan contoh Aulia gitu, kamu bulan lalu kemana aja nih, kasih tahu dia. Nanti kamu dari jalan dari rumah misalkan menuju kampus terus pulang, ada mampir ke misalkan beli cimol kayak gitu misalkan, itu tahu gitu Google. It's quite scary sebenarnya, tapi kalian bisa di tracking Google itu setiap hari loh, bahkan tiap hari itu Google Maps itu tracking gitu ya. Itu opsi sih teman-teman mau hidupin atau enggak, but I prefer I leave it to Google aja ya udah. Dia juga nggak apa-apa, saya juga nggak kemana-mana juga, cuman di rumah aja biasanya kan. Jadi mereka bisa tracking seperti itu dan mereka kasih tahu kita. Nah ini namanya saya nyebutnya seperti ini, konsep email wrap ya, seperti itu. Nah, sebenarnya CRM itu apa sih? Yang jelas CRM ini merupakan kombinasi gitu, yang penting antara bisnis strategi, software proses, dan juga yang lain supaya kita tuh building long lasting relationship sih buat customer. Jadi kita mau tuh supaya hubungan sama customer kita tuh panjang gitu, nyaman. Contohnya dengan email yang tadi ya, kita bisa lihat bahwa orang seneng terima email kita, jadi mau pakai app lagi kan. Oh ya udah, tahun depan saya mau pakai Spotify lagi supaya saya dikirimin email kayak gini lagi. Customer jadi happy, so kita juga senang kalau customer menyenangi app kita. Itu paling utama ya. How kita bikin customer tuh senang terhadap app kita. Nah, tipenya bagi macam-macam sih. CRM itu ada versinya customer gitu. Biasanya dari customer itu kita bisa mengeksemen gimana secara behavior-nya, pattern-nya, pola-pola customer kita. Terus kemudian juga marketing. Terus kemudian sebelum ke sana, aku mau nanya juga nih terkait email. Teman-teman pernah nggak dapat email yang cukup annoying dari sebuah brand? Tidak perlu disebut brand ya. Misalkan, email ini kok sering banget ya gue dapetin email ini gitu, dan kayaknya gue akhirnya teman-teman unsubs atau
bikin email itu jadi masuk ke spam ya? Pernah nggak kayak gitu? Coba boleh drop di kalian komentar kalau ada yang pernah ngalamin. Oke. Nah, terus kemudian dari segi marketing juga CRM digunakan untuk yaitu ngelihat test performance, terus kemudian customer demographic. Demographic itu usia, gender, terus kemudian pekerjaan, something like that lah, kayak data profil itu juga. Terus kemudian buyer persona itu apakah dia ini ya semacam kita bisa melihat karakternya user ini, apakah dia orang tua, ibu rumah tangga, seperti itu. Dan kemudian dari segi channel ya, kita juga bisa channelnya macam-macam ya, CRM, bisa email, tadi contohnya, terus kemudian bisa telepon, sosial media juga bisa masuk ke dalam part of the CRM. Terus kemudian juga kita dari sales, itu juga kita bisa ngelihat supaya sales kita lebih efisien, dan juga prospecting, dan juga agar lead itu maksudnya calon prospek ya, itu lebih tinggi lah, seperti itu. Nah, gitu. Kemudian juga dari customer service juga tentunya gini, karena kan biasanya di customer service tuh mereka itu harus bikin customer yang komplain itu puas ya, atau satisfaction rate. Nah, itu juga bisa menggunakan CRM. Ketika ada yang tidak puas, apakah perlu kita kirimin email, kita kasih kupon, terus kemudian yang puas, kita maintain-nya seperti apa, itu juga menjadi bagian dari CRM. Kenapa sih perusahaan itu perlu adopsi CRM gitu loh? Ketika misalkan ada company gitu, kalian kemudian tanya ke pesan kalian gitu, Pak, kita udah ada CRM belum Pak? Gitu. Kalian coba bisa tanya aja kayak gitu. Mungkin istilahnya kan berbeda, tetapi maksud adopsinya gitu. Karena tahun 2018 berdasarkan data bahwa CRM itu the fastest growing software market ya. Jadi banyak banget software CRM yang cukup common ya, mulai dari yang bisa dibilang yang gratis gitu, yang ini sebenarnya juga ada yang premium bisa dibilang, apa juga gitu, kayak teman-teman nonton Spotify gitu kan, dengerin Spotify atau dengerin Netflix sih nggak ada yang gratis ya. Itu pasti beda kan kapasitasnya, mana yang gratis sama premium, dan bahkan rata-rata sekarang memang sudah cloud based ya, bahkan di tahun 2008 aja ya, rata-rata udah increasing gila-gilaan sampai 87%. Sekarang pun bahkan kita itu kalau mungkin 10 tahun lalu tuh nggak ada tuh gathering pengguna CRM, itu nggak ada gitu. Sekarang sih, kemarin juga saya di-invite salah satu tools gitu, dan kita ngumpul semua pengguna CRM tools yang ada di area Jakarta gitu, kita sekitar 100 sampai 200 dan itu cukup menarik juga sih. Nah, kadang-kadang ada beberapa sales people yang nggak ada gitu. Sales ini misalkan dia misalkan kita punya pabrik cat, dan sebenarnya sales itu sebenarnya bisa loh mereka menggunakan CRM tools gitu. CRM itu yang mereka pakai biasanya untuk mencari prospek. Mereka melihat user mana aja yang perlu didatangi, user mana aja yang tidak perlu didatangi, user mana aja yang kira-kira bakal beli chat kita lagi, terus kemudian user mana aja yang kita perlu orangnya enak, orangnya ajak ngobrol. Ada juga user yang bertele-tele, yang mungkin perlu kita ajak ngopi dulu di Starbucks, atau mungkin kita perlu kasih voucher, dia sukanya misalkan makan di restoran, maka kita harus ajak makan dulu, dinner gitu, atau suka seafood, seperti itu. Nah, itu beda-beda kan karakter user. Nah, jadi sebenarnya kalau 40% yaitu yang punya CRM itu baru sekitar 40% gitu, seperti itu. Nah, apa yang berubah gitu ketika kita adopsi CRM, pengen tahu dong apa yang berubah gitu. Dan secara statistik ini secara global itu adalah 50% tim kita akan produktivitas kita akan meningkat, terus kemudian sales kita ada increasing 5%, dan 10% reduction consultant time-nya. Jadi minimalisir tadi tektokan sama klien, calon prospek klien, terus kemudian ada 2% increase in revenue, 40% cost-nya secara ini customer service ya lebih turun, dan juga labor cost juga menurun, dan juga
marketing budgetnya juga lebih ringkas seperti itu, teman-teman. Konsep CRM. Nah, di sini teman-teman ada nggak yang ngumpulin poin atau poin terserah, mau di e-commerce ataupun di mungkin di aplikasi transport ataupun di aplikasi belanja, di aplikasi mungkin kesehatan atau aplikasi tiket gitu. Ada nggak yang ngumpulin poin? Begitu dapat teman-teman, wih dapat poin nih, seneng nggak gitu? Mungkin boleh di drop di chat ya, di mana kalian ngumpulin poin ya. Di Satria, Shopee, Gojek sama kompetitor saya ya. Oke, Telkomsel. Oh, oke. Wow. Klasik banget Telkomsel ya. Shopee, poin Shopee. Shopee itu kalau nggak salah koin ya. Koin kalau nggak salah. Teman-teman bener nggak? Koin atau poin. Good Shopee. Oke. Gojek. Nah, sip. Nah, ya kan. Kalian kan senang ngumpulin koin. Koin itu nanti bisa dipakai buat beli lagi di aplikasi itu kan. Nah, itu sebenarnya part of loyalty yang di sini teman-teman lihat gitu ya. Jadi itu benar-benar the biggest loyalty itu part of dalam CRM gitu. Teman-teman diajak gitu sama CRM-nya mereka dari brand-brand itu tersebut supaya kita bisa aktif di situ gitu, kita bisa aktif di situ supaya kita juga pakai aplikasi itu jauh lebih sering gitu. Mungkin ada yang udah mereka bisa di level-levelnya tuh kan, mungkin juragan atau ada yang sultan, ada juga versinya mungkin gold member, platinum gitu. Ada tiering ya, level-levelnya gitu. Level 1 gitu mungkin masih ada juga yang masih merangkak, ada level bayi kayak gitu. Nah, teman-teman jadi semangat tuh, poin yang makin tinggi poinnya, tapi ketika kalian belanja di aplikasi itu ya, pasti ketika kalian punya koin, mau nggak pindah ke aplikasi lain? Itu mungkin yang ngumpulin misalkan contoh ya, Azumara, Rose gitu. Terus kemudian siapa nih? Nabila ya. Mau nggak belanja di Tokopedia? Tetap mau nggak? Penasaran sih. Oke, pasti ada keinginan buat belajar lagi di salah satu brand yang kalian menggunakan gitu ya. Tetapi mungkin kalian sudah punya di aplikasi itu ya, pokoknya pakai itu lagi. Kalau bisa kan koinnya udah banyak atau poinnya udah banyak gitu. Kalau nggak mau teman-teman juga akhirnya rajin buka aplikasi itu. Nah, ada life cycle yang itu partnya disebutin dalam loyalty ya. Loyalty itu benar-benar di final step gitu. Jadi biasanya kita ketika user baru datang itu masuknya reach, dia baru tahu aplikasi kita, mereka download, terus kemudian mereka acquisition tuh acquisition ini agak sedikit mereka itu ketika mereka udah registrasi ya, biasanya aplikasi mereka udah registrasi aplikasi kita, mereka nggak sekedar lihat-lihat dong. Ada juga orang kan habis download tuh uninstall ada gitu. Bahkan di sebuah studi terlihat bahwa kadang orang habis satu download apps hari itu juga uninstall kayak gitu, itu juga bisa. Jadi mereka nggak sampai tuh level acquisition, mereka cuma bukti di reach. Ketika sudah acquisition kita udah oke funnelingnya, terus kemudian kita ajak gimana mereka belanja ya dong. Pastikan ujung-ujungnya pasti revenue. Terus kemudian udah belanja, kita ajak mereka belanja lagi di kita sampai akhirnya kita bikin program namanya loyalty. Nah, mungkin ini nih. Makanya kita punya namanya customer loyal gitu. Customer yang belanja sering banget belanja di kita, mungkin tidak mau belanja di app lain seperti itu. Itulah yang sangat penting. Nah, life cycle marketing ini adalah proses yang bisa kita lihat bahwa itu experience beda-beda ya, tiap cycle itu. Jadi kita bisa bikin khusus orang yang baru reach kita kasih email seperti apa, orang yang sudah belanja sekali kita kasih email seperti apa, orang yang udah loyal kita kasih pesannya kayak gimana, message-nya, WhatsApp blast-nya kayak apa, harus berbeda gitu. Karena supaya kita pengen tahu mereka itu jadi brand loyalis kita. Itu yang dibilang di
biasanya kita nyebutnya treatmentnya kita bedain istilahnya gitu, treatmentnya. Jadi kan kalau mungkin kalian di salon ada yang mungkin punya rambut yang mungkin bercabang, punya masalah rambut beda-beda, ada yang mungkin berketombe, ada juga mungkin yang rambutnya lurus pengen dikeritingin, kan beda-beda tuh ya. Makanya treatmentnya kan beda-beda, pasti mungkin perlu bonding, mungkin perlu dikrimbat kayak gitu ya kan. Makanya kita nyebutnya itu treatmentnya beda-beda. User itu beda-beda loh kemauannya. Seperti kalian belajar di e-commerce, ada yang suka belinya buku, ada yang suka yang mungkin belinya fashion, sepatu baru, baju baru, ada juga yang sukanya mungkin belinya mungkin alat-alat dekorasi kamar kayak gitu. Nah itu beda secara treatment. Nah, ketika pertama kali kita pengen targeted siapa, kita harus tahu user persona. User persona itu ada karakter fiktif gitu, yang kita coba bikin saat kita bayangin ini adalah konsumen kita gitu. Yang penting dia represent itu user. Ketika kita bekerja di sebuah aplikasi, gitu. Misalkan contoh, saya di ruang guru, saya tahu bahwa user persona saya yang saya bayangin adalah saya berhadapan langsung dengan anak SMA, anak SMP, anak SD, kayak gitu. Ketika saya di pergi-pergi tentunya berbeda. Nah, ketika di pergi-pergi kita galokannya anak-anak milenial, terus kemudian juga orang tua yang mencari liburan buat anaknya, misalkan seperti itu. Nah itu beda ya kita bayangin. Nah, apa sih yang kita bisa benefitnya gitu? Yang penting kita dapat konsistensi nih. Kita tahu bahwa target kita anak SMA, maka yuk kita bikin konten-konten yang berbau dengan SMA. Terus kemudian juga kita bisa tahu bahwa ada knowledge user behavior dari mereka, kebiasaannya apa sih gitu. Kita harus cari tahu mengenai mereka kesukaannya seperti apa. Terus kemudian juga ada akhirnya kita bisa tahu reason mereka supaya mereka pilih kita. Contoh gini ya, teman-teman mungkin pernah buka usaha kecil-kecilan, misalkan kedai kopi di sekitar kampus gitu. Dan kalian tahu target kalian mahasiswa, dan kalian tahu bahwa misalkan orang itu kalau beli kopi, mereka itu butuh rata-rata butuh minum kopi gak sendirian. Mereka tahu, oh ini orang kalau minum datang selalu bertiga gitu. Ya udah, akhirnya kalian bikin promo ya beli 2 gratis 1, mau gak mau ajak temennya 1 lagi supaya datang gitu, ya kan? Atau mungkin kayak promo ulang tahun, atau mungkin yang promo nama nih, bisa juga ada tuh yang namanya misalkan Satria bisa makan gratis di sini, kayak gitu suka ada kan. Kayak gitu. Nah, itu soalnya bahwa kita melihat bahwa user behavior dan juga kita bisa tahu risetnya kita sebabkan supaya mereka datang. Seperti itu. Dan juga tentunya kita bisa tahu product positioning kita lawan kompetitor. Kadang ketika kita sebuah dalam CRM kita mesti tahu juga bahwa kita tuh sebenarnya dibatasi. Kita tuh main murah kah, atau kita mungkin main premium, atau kita sebenarnya kita main fitur yang lebih lengkap dan supaya produk kita bisa stand out tadi komputer. Kalau kita produk kita lengkap ya let's say bahwa kita memang produk kita lengkap seperti itu. Yang paling menarik gini, ada satu brand ya gitu, it's Nike. Nike itu dalam mereka berjualan, mereka itu tidak pernah menonjolkan bahwa harganya gitu, harganya. Oh ya kita get this, ini cuma berapa gitu. Mereka nggak pernah. Mereka selalu bilang like moto mereka itu let's do it itu ya. Jadi ya udah apapun lakuin aja gitu. Jadi mau nggak mau orang tuh feeling seperti mereka itu berandai-andai bahwa dengan sepatu Nike aku bisa ngelakuin ini loh gitu. Aku bisa achieve goals aku. Itu brand yang udah tertanam di mindset gitu ya, yang seperti itu. Jadi product positioning juga itu sangat penting. Nah, akhirnya ketika kita udah buat bikin buyer persona, khususnya buat kita yang baru mulai pengen melihat customer kita nih, lalu kita coba bikin buyer personanya lebih seperti profil Facebook atau profil LinkedIn ya. Usianya berapa, namanya kira-kira nih aliasnya seperti apa, tinggalnya daerah mana,
gitu. Kalau produk kita Jakarta ya berarti areanya mungkin Jakarta yang kita target orang Jakarta. Terus kemudian pendapatannya berapa, status profilnya, dia itu memang orang-orang yang single atau orang-orang yang sudah, mungkin kita produk barang rumah tangga, berarti ya rata-rata orang yang sudah berumah tangga, punya rumah kayak gitu, seperti itu. Terus hobinya apa, goalsnya dari orang-orang ini apa, terus kemudian kelemahannya apa, dan brandnya juga yang mereka sukai, ini sangat penting ya gitu. Kayak contoh, kalau kita tahu user kita ternyata senang brand tertentu, maka kita bisa kasih gimmick sebagai gimmick. Kayak tadi kita tahu user kita senang brand tertentu, maka kita kasih KOL-nya seperti apa. Nah, user persona itu salah satu kunci ya. Kita bisa mengeksplorasi dari pikiran audiens, dan juga kita bisa bikin bisnis decision dari sana. Memang pertamanya susah, pasti kelihatannya bikin user persona, tetapi kalau kita dan butuh research yang sangat dalam. Tetapi ketika itu udah ada dan kita bisa memuaskan customer dari segi kebutuhan mereka dan pain point mereka ya, kesulitan mereka gitu. Nah, next-nya customer touch point ya. Di CRM and digital tuh banyak banget customer touch point. Customer touch point adalah tempat titik di mana kita bisa show off ke mereka ya, kita bisa point out ke mereka. Pertama, sosial media itu one of the biggest awareness yang bisa kita achieve. Online, iklan online ya, digital ads, seperti itu, digital marketing. Teman-teman juga udah sempat doing workshop. Company event, ini kalau kita kantor kita B2B, kita juga bisa company, terus kemudian referral, rekomendasi, terus kemudian juga bisa juga mengenai ngobrol, ketemuan, ngasih produk katalog, toko online, terus kemudian review produk, point of sale, titik-titik penjualan seperti itu. Terus kemudian ada juga thank you letters, terus kemudian ada produk feedback survey, upsell, cross-sell, dan juga billing action seperti itu. Itu banyak banget sih. Jadi thank you letter itu kayak teman-teman habis mereka belanja, kita kasih lah thank you letter seperti itu, customer touch point. Jadi jangan, kalian mungkin pernah belanja di toko online, ada nggak yang pernah belanja di toko online terus dikasih ucapan kartu terima kasih sama si penjualnya gitu. Kalau ada boleh drop di chat ya teman-teman, atau ada nggak di sini, atau ada yang mau ceritain pengalamannya, pernah dapat kayak gitu nggak? Oh pernah Yasmin. Oh boleh cerita nggak tuh apa dapatnya, lagi beli apa? Tapi kalau nggak mau disebutin barangnya nggak apa-apa. Cuman itu pengalamannya di mana gitu. Oh rata-rata pernah ya. Oke oke. Ada yang mau cerita mungkin pengalamannya gimana dan apa yang dirasain? Mungkin aku mau cerita ya Kak. Jadi waktu itu aku kayak beli tumbler gitu. Terus dari tokonya ngasih kayak thank you udah beli produk dari kita, dan apa ya? Mungkin itu kayak hal kecil gitu, tapi secara nggak langsung itu tuh kayak bisa jenangin hati aku gitu loh, kayak aku ngerasa diiniin sebagai customernya gitu. Kalau dari aku sih ngerasa senang dapet Oke thank you letter gitu. oke, gue pernah. Aku mau nanya kamu. Kamu nanti mau beli lagi nggak tumbler itu kira-kira? Mungkin. Oke, sip sip. Karena kamu dapat kayak experience yang bagus ya di situ ya. Oke, sip sip sip. Mungkin kalau yang lain ada yang mau cerita? Aku boleh Kak? Oke, monggo. Ya, jadi aku tuh dulu beli buku novel gitu kan. Judulnya Catatan Juang punyanya Firsa Besari di Shopee gitu. Terus habis itu di dalam boxnya itu aku dapat itu sih thanks card gitu. Tulisannya thank you ya. Ya kurang lebih sama kayak punya Yasmin tadi, tapi ada tambahannya stay healthy and enjoy your college gitu Kak. Gue ngerasa kayak di appreciate banget gitu loh Kak. Gitu sih. Thank Oke, you. oke. Boleh tahu nggak itu tuh official store ya? Yang Apanya? kamu beli, yang kamu beli. Oh Heeh. oke.
So okay. Iya. Oke, good point. Oke. Sip. Oke. Mungkin yang lain boleh cerita juga di drop chat ya, saya bisa lakukan. Nah, itu salah satu hal yang menarik ya, yang dilakukan sama beberapa produk gitu. Mereka bikin thank you, bahkan kadang-kadang mereka bisa nama kita gitu. Sebenarnya secara sederhana tuh thank you letter ini diadopsi ya, mungkin mirip-mirip sama si brand kopi Starbucks gitu ya. Ketika kita beli kopi terus kita dikasih nama kita, katanya juga namanya sengaja disalah-salahin. Terus kemudian tapi ada juga dikasih pesan kadang-kadang, misalkan semangat Kak Yasmin gitu, atau mungkin semangat misalkan Kak Aulia kayak gitu. Terus ada seperti itu ya. Dan kadang-kadang mereka apa namanya, hal gestur yang kecil sederhana, effortnya nggak banyak, tetapi produk kita jadi diingat gitu. Itu yang bisa kita coba di thank you letter. Dan juga survei, ketika ajak mereka survei. Terus kemudian upsell, cross-sell ini ajakan untuk membeli produk lain yang berbeda dari sebelumnya gitu. Misalkan ketika kita udah beli buku, kita ditawarin buku tulis misalkan ya, kita ditawarin untuk beli pulpen seperti itu. Dan juga ada billing action tuh tagihan ya. Ditagihan itu sebenarnya sebagai customer. Jadi make sure bahwa touch point ini jangan sampai di asal-asalan gitu. Thank you letter bikin yang bagus, billing action yang bagus, terus kemudian juga selain itu juga ada beberapa touch point kita bahwa customer support channel, customer program, onboarding itu benar-benar ketika orang baru buka app kita, baru download, itu ada saya nyebutnya welcome. Kita ada bikin supaya mereka itu baru download tuh ada something yang mereka bisa trigger. Tapi jangan sampai mereka download nggak dikasih welcome, itu gimana gitu. Makanya kadang-kadang kan teman-teman melihat ada juga sebuah aplikasi pas datang langsung kasih tahu, kamu cari apa nih, langsung ditanya kayak gitu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah customer loyalty program, dan yang terakhir self-service resource ini. Jadi self-service itu contohnya adalah ketika kita mungkin mau langganan semua tools kita nggak tahu apa-apa, terus kemudian kita ada menu help itu jadi bagian dari ini. Tidak, apakah semua aplikasi perlu memiliki ini semua? Belum tentu, tergantung kebutuhan dan tepat atau tidak kita untuk itu untuk user kita, seperti itu. Nah, yang jelas gunakanlah customer touch point ya. Yang jelas kita bisa bermain tahapan-tahapan di dalam sebuah customer journey tersebut. Yang jelas kita harus tahu bahwa kita harus provide information itu dalam waktu yang tepat. Ketika kamu mungkin kita persennya satu bis ataupun bisnisnya satu orang atau enterprise, ya kita harus menggunakan customer and even grow get rate. Oke, sebentar, tunggu. Oke. Terus abis itu lanjutin. Nah, ini adalah push notification. Ini yang biasanya CRM di startup itu gunakan. Teman-teman pernah dapat namanya push notification ataupun pop-up ya? Ada yang pernah dapat nggak? Misalkan kadang-kadang kalau di e-commerce ada, ayo mau flash sale kayak gitu. Mungkin di sini bisa drop di chat ya. Ada yang pernah dapat ataupun mungkin nggak pernah dapat sama sekali mengenai push notification. Sering tiap hari. Oke. Saya penasaran nih. Oke, Satria, ganggu nggak sih tiap hari digituin? Ganggu sih Kak sebenarnya. Ganggu ya, oke. Sip. Yes. Nggak usah kamu sebut brandnya ya. Tapi apa namanya, kita memang push notif ini itu adalah sarana ya. Ibaratnya gini. Secara marketing pengen banget
user kita ajak mereka, kita kirimin push notif tiap hari, ting 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 gitu bunyi. Itu push notif kan muncul di HP ya. Nah, cuman secara user itu bisa jadi annoying. Bahkan lebih parahnya lagi adalah kalau kita terlalu banyak push notif, user itu bisa matiin push notif kita atau bahkan uninstall jadinya. Dan itu mungkin udah jatuhnya sifatnya annoying. Makanya di dalam push notif saya sendiri ada limitasi ke dalam user. Itu berbeda-beda ya tiap aplikasi gitu. Ada yang mungkin maksimal sehari sekali. Ada yang aplikasi bahkan push notifnya cukup banyak gitu. Bahkan bisa sehari bisa 3 kali ya, minum obat gitu pagi siang sore gitu. Seperti itu juga ada itu. Tidak masalah kalau selama user dia menyukainya gitu. Selama mereka masih besar. Kalau di bulan, kalau di saya tidak sebanyak itu, tidak sefrekuen itu, seperti itu. Nah, itu yang mesti hati-hati. Jadi push notif itu seperti pisau bermata dua. Di lain sisi kita bisa announce apa yang ada promo di aplikasi kita, mengenai ke user jadi lebih aware. Sisi lain itu bisa annoying. If too much itu kalau bisa kurang. Oke, next-nya adalah email. Email ini adalah teman-teman pasti tahu ya, mengenai email marketing. Contohnya ini adalah prime time ya, salah satu streaming, gitu. Ceritanya streaming gitu itu langsung biasanya dikasih tahu, ada yang baru loh di kita. Kalau kalian teman-teman biasanya ada call to action, CTA di sini, yaitu misalkan ini tonton sekarang. Nah, ada beberapa tahapan dalam mendesain email. Cuma secara sederhana saya coba jelaskan ke teman-teman. Di email itu ada tiga step. Pertama, pengirimnya siapa, subject line, subjeknya apa, reader itu seperti sub-subject lah kalau di ini seperti itu. Ada 3 ini yang biasanya dilihat di dalam mailbox itu. Jadi tidak ada gambar di dalam inbox kalian gitu. Sebenarnya Gmail bisa bergambar di promotion versi, tapi not all the feature itu bisa applicable. Nah, jadi kalian tahu nih, oh ini siapa nih pengirimnya, dari pergi-pergi, dari Ruang Guru, atau dari another app, misalkan, atau mungkin ataupun kadang-kadang mereka pakai nama gitu, William from Global Theater, atau mungkin contohnya misalkan Fadil from Ajak Jago gitu, atau langsung aja direct secara personal, CS Ajak Jago misalkan, atau mungkin kontak Ajak Jago. Jadi sender ini will be personal, dan bahkan beberapa kadang-kadang menampilkan direktur mereka ya, atau CEO mereka ya gitu, contoh si levelnya siapa disebutin, seakan-akan kita dapat email dari si orang ini gitu. Itu juga bisa. Nah, ketika itu udah dibuka, klik, nah desainnya kayak gimana sih yang menarik nih. Dia ada metodenya yang kiri ya, kiri itu kita sebut zigzag style ya. Jadi mereka itu desainnya itu gambarnya bertumpuk gitu, ada macam-macam button, cuman buttonnya itu nggak semua diratain kanan gitu semua, tapi kanan kiri, terus kemudian kanan kiri lagi kayak gitu. Nah ini kita nyebutnya zigzag. Sementara yang kanan itu cukup straightforward dengan satu tombol aja, email. Kita klik ke bawah, get submit gitu misalkan. Itu karena dia itu ada produknya ya namanya, introducing WhatsApp seperti itu. Oke, let's apa ya? Aku mau nanya ke teman-teman, bagusan yang kiri the Bose atau yang kanan nih, yang event nih seperti itu. Coba boleh drop in chat, atau mungkin ada yang mau speak up. Bagusan yang mana teman-teman? Oke, jawab kiri, ada yang kanan. Oke. Farhan, kenapa Farhan yang kiri?
Kayak lebih simple elegan. Oke. Mau kanan tadi siapa ya? Oke, ada Azumara. Boleh tahu nggak kenapa ambil yang kanan? Azumara. Oke, sepertinya atau yang menjawab yang lain yang menjawab kanan. Aulia mungkin? Kenapa yang milih yang kanan? Karena Oke. font-nya lebih, apa ya, menurut aku lebih jelas aja gitu, Kak. Jadi kayak langsung eye-catching gitu loh. Gitu. Terus habis itu juga, ini kan font-nya bervariasi ya. Daripada yang kiri kayak yang kanan ini kayak lebih itu aja, lebih menarik gitu sih. Sama lebih jelas gitu. Kalau aku gitu sih, Kak. Oke, sip. Thank you. Thank you juga. Thank you. Oke, yes. Kalau secara sederhana memang eh yang kanan itu sebenarnya email untuk apa ya? Salah satu event ya dia. Satu event untuk di luar sana gitu. Ala Halloween gitu lah. Seperti kiri memang dia itu Bose kita tahu speaker bagus, harganya cukup premium gitu ya kan. Speaker mahal. Nah, makanya si Bose ini bikin emailnya tuh elegan ya, bener kan? Tadi itu bikinnya elegan, dia sesuai dengan harganya gitu. Jadi dia nggak bikin ala-ala flashy itu maksudnya colorful, cheerful gitu. Makanya dia cobain. Oke, dan mereka cantumin produknya aja gitu. Sesimpel, dan ada sebelah kiri itu ada testimoni dari orang yang mau pakai gitu. Yang udah pakai, sorry, dia impress. Oke. Karena mungkin mau nggak mau kita ajak mereka itu belanja software. Jadi ketika produk kita e-commerce itu tidak perlu mungkin kita tampilkan sekedar produk aja, mungkin kita perlu kasih testimoni yang bagus supaya produk kita juga orang tuh suka, oh enak. Kadang-kadang seperti ini kan sering tuh di TV ya, ada pasti orang bintang 5 bintang, filmnya seru banget gitu, pasti dijamin wajib tonton gitu, seperti itu. Orang-orang wah apa nih, apa ada testi dari si artis A, si artis B gitu, wah kayaknya seru. Sebelah kanan betul, itu juga cukup straightforward karena mereka itu counting down event. Ini sebenarnya bergerak ya, hari, jam, dan menitnya itu bisa bergerak counting down sampai kapan, dan terus kemudian ada eventnya tanggal berapa, dan ada CTA ya. Itu wajib banget, CTA itu button-nya adalah beli sekarang. Ini contoh dari radar email gitu ya. Sebelah kiri ada sifatnya adalah katalog Barnes and Noble. Dan kemudian secara sederhana ya kita lihat mereka mencari dulu datanya user ini senangnya novel-novel kayak apa sih, habis itu dari situ kita cobain tawarin yang rekomendasi lah, beri rekomendasi. Kemudian kita senang dong kalau kita misalkan mau mencari buku, kita suka bukunya fiction, dan kemudian dari Barnes and Noble kirimin kita seleksi ya beberapa pilihan buku fiction yang recommended. Oke. Nah, kita jadi siap, oh sudah nih gitu. Kemudian yang di kanan adalah touch point-nya adalah dia udah beli nih produk Belroy ya, produk fashion seperti itu. Kita pengen tahu juga dia how testimoninya kayak gimana sih, seneng nggak sih sama kita. Disebutnya biasanya NPS ya, atau berapa dia kasih skor nih, kasih rating buat produk kita. Dia puas atau enggak, kasih bintangnya berapa. Seperti nanti akan ada action biasanya kalau dia puas, oke kita keep it orang ini. Kalau dia tidak puas, let's ask why, kenapa dia tidak puas. Nah, intinya adalah mau kita bayar ataupun gratis pakai CRM adalah yang paling penting adalah strateginya. Yang penting gimana caranya kita serving existing customer dan juga memaksimalkan revenue. Yang jelas every customer itu adalah bos kita gitu. Jadi it's a king, it's very dynamic. Bahkan tiap bulan itu trennya bisa ganti tiap contoh kita kalau di travel begitu
close the border gitu kan, bandara tutup, let's check strategi. Begitu open, let's check strategi. Begitu orang udah bisa keluar negeri, let's check strategi. Kayak gitu seperti itu. Jadi benar-benar dynamic, very sangat baca tren sih. Jelas lah ketika kita udah experience, kita meningkat, relationship management juga kita akan meningkat seperti itu. Nah, ini ada jokes ya. Intinya adalah yang karakter yang paling kanan ini yang cewek depan whiteboard ini adalah orang CRM biasanya. Kadang-kadang katanya jelasin bahwa kita jangan kirim email banyak-banyak loh, jangan push notif banyak-banyak loh, karena kita hanya kirimkan apa aja pesan yang kira-kira customer suka. Jadi kayak contoh, misalkan aku pria ya, kalau aku dikirimin baju wanita rekomendasi itu kan cukup aneh dan nggak cocok buat saya gitu kan. Nah itu contoh-contohnya pesan yang harusnya mereka suka aja kita kirimin. Oke, terus kata tim bisnis gitu, mereka bilang oke, keren, kita setuju yuk, kita lakuin deh. Terus habis itu ternyata dari tim bisnis bilang oke, tapi kita harus bikin revenue loh, harus lebih banyak lah. Oke, kita juga harus ada promosi produk baru, terus kemudian kamu bisa bikin email blast yang lain. Akhirnya jadi banyak permintaan dan akhirnya CRM marketing ini kadang dianggap sebuah spam seperti itu. Dan ini yang cukup kadang-kadang terjadi perdebatan ya di company. Jadi gimana caranya kita menjaga sisi customer, tapi kita juga harus maintenance apa yang bisnis inginkan dalam mencapai goal mereka. Mereka ingin exposure terbesar-besar, tetapi kita harus jaga how good customer kita pengen achieve ini. Oke, sip. The next point adalah email marketing. Nah, email marketing itu adalah part of the CRM dan gimana caranya kita bikin email marketing yang menarik buat user. Nah, sebenarnya email marketing itu nggak harus dia tuh langsung jadi conversion ya. Di sales ketika launch email gitu. Kita launch email, berapa penjualannya gitu. Itu nggak bisa kita langsung kayak gitu. Mereka bukan didesain untuk agar seperti kayak teman-teman posting Instagram gitu. Kadang kalian posting, misalkan kalian punya toko online, ya itu nggak langsung ada penjualan ketika kalian posting kan. Itu it's a process. Mungkin orang butuh waktu consideration ya, butuh waktu untuk menimbang-nimbang kayak gitu kan. Itu sama seperti email. Dan apakah worth it nggak sih sebenarnya kita pakai email marketing? Nah, secara global dari Content Marketing Institute adalah 3 dari 4 marketer menggunakan email marketing, dan di antara yang menjalankannya gitu 26% itu bilang bahwa newsletter is the most effective. Ini untuk case di email marketing B2B ya, seperti itu. Nah, tetapi kan kalau bikin email marketing itu tidak mudah gitu kalau kita bikin dari scratch ya, seperti itu. Nah, makanya kita harus pertama itu set groundwork ya sebelum kita bikin email marketing. Nah, pertama pilih email marketing provider kan begitu. Yang penting kalau kita udah berada di sebuah company atau brand, jangan pakai Gmail, Outlook yang basic lah gitu seperti itu ya. Kecuali Gmail yang premium ya, itu boleh. Jadi belakangnya company, kayak contoh saya pagi-pagi misalkan belakangnya kayak gitu-gitu tuh, jadi lebih profesional seperti itu. Dan karena ya kalau kita pakai yang free ya, Google Workspace itu cuma bisa 500 resipien aja maksimal. Terus kemudian ada 3.000 per day. Jadi ini nggak scalable ketika kita punya customer yang jutaan, itu udah perlu upgrade dari not just Gmail. Banyak banget kok contohnya. Kita punya Mailchimp, kita punya Sendinblue gitu. Teman-teman bisa cari email marketing tools
yang ada di sana. Bisa dari gratis gitu. Ada yang pernah pakai Mailchimp kan di sini? Boleh drop di chat. Kira-kira ada nggak teman-teman yang pernah pakai Mailchimp? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke. Oke, nah jangan lupa bahwa apa dari Fadil? Sorry sebentar. Maka Mergo itu termasuk CRM. Aku baru dengar namanya Mergo. Mergo itu semacam kayak itu Kak, otomatisasi email gitu loh. Jadi udah ada template-nya, udah ada spreadsheet-nya. Jadi nanti kayak nge-impor nama sama emailnya itu dari spreadsheet, nanti langsung ke otomatis itu semua. Itu termasuk CRM atau bukan ya? Oh, oke. Oke, garis. Oke, sambil googling ya. Ini. Hmm. Mergo. Yes, itu benar. Mergo itu one of the CRM juga. Jadi itu benar banget kamu bilang, itu kita bisa pakai. Dia kurang lebih kayak Mailchimp kalau saya sepintas. Oke, good. Thank you, Fadil. Boleh share sedikit ya? Oke, itu kamu pakai buat apa? Oke, itu terus kemudian gimana experience kamu? Kemarin itu biasanya nge-email pakai Mergo itu buat nyari sponsor gitu sih Kak. Jadi nggak perlu kita ngedit body text emailnya untuk ini, untuk itu gitu loh. Jadi nanti kayak semacam nama perusahaan dan nama orangnya itu dipakein kurung kerawal gitu Kak. Jadi nanti udah otomatis ke input dari nama perusahaan yang ada di spreadsheet gitu. Oke, sip. Jadi dia itu bisa personalization ya, bisa kepada Feli seperti itu ya, langsung ya nanti dia secara serentak. Kirim ke berapa kontak waktu itu, Fadil? Itu barengan misalnya 20 perusahaan tapi sekali klik gitu sih Kak. Yes, benar sekali. Nah, itu thank you Fadil for sharing. Nah, itu contohnya ya, ketika kita menggunakan tools yang lebih proper dari Gmail itu ada benefit-benefit yang jauh mempermudah kita. Tadi langsung bikin 20 bukan ala nggak jadi nggak satu-satu, nggak perlu pakai BCC, kadang-kadang kita pakainya BCC ya. Itu nggak usah. Jadi dengan tools seperti Mergo tadi itu bisa dilakukan. Thank you Fadil for sharing. Oke, nah kita sekarang juga cari nih strateginya dan juga jadwal ya kan. Nah, ketika email nih gitu, mungkin Fadil cari proposal gitu. Kamu lihat juga bahwa subjeknya udah oke belum sih gitu. Subjeknya udah bagus belum gitu teman-teman yang email ya. Nah, taunya gimana gitu, kita lihat aja open rate-nya bagus nggak? Gitu, open rate-nya banyak yang buka nggak, dari 20 orang ataupun misalkan dari 2 juta orang, berapa persen sih gitu. Kalau misalkan dari kita kirimin 100 yang buka 10, berarti namanya unique open rate kita itu namanya 10% gitu. Dan tiap industri biasanya berbeda di standarisasi open rate-nya. Nah, kita juga nggak mau kirimin terlalu sering ke apa namanya ke customer-nya gitu loh. Jadi karena kalau kita kirimin ke customer terlalu sering ya mereka akan annoying. Dan jangan juga terlalu jarang kirim email setahun sekali gitu ya, jangan juga gitu loh, jangan terlalu irit juga gitu, jangan. Jadi kita ya orang nggak akan inget nanti kita kan, dan kita masih dapat email kadang nggak malah ada rasa-rasa kayak kita malah kalau dapat ya email dari ini gitu, gue nggak dapat loh email dari aplikasi ini gitu misalkan, atau kayak Spotify Wrap gitu. Ketika kita nggak dapat email, malah kita yang ini kan malah, gue nggak dapat email Wrap ya, kita malah bertanya-tanya terhadap ini, kenapa ya, apakah gue dilupain ya gitu. Takutnya jangan sampai user beranggapan kayak gitu, karena ada juga user yang senang email, senang buka email, tuh kita bisa data siapa yang kita email. Ada juga user yang nggak suka sama email gitu, dikirimin email kayak gitu. Next. Nah, habis itu kita bikin subscriber list ya. Contoh tadi yang Fadil juga udah ngelis ya, ada 20 company yang akan to be target. Nah, kita juga butuh nih subscriber nih.
Bisa juga dari orang yang udah daftar aplikasi, atau orang yang mungkin mengunjungi kita di pameran, kita minta data manualnya, atau mungkin kalau kita mungkin punya kedai kopi, kita bisa minta emailnya mereka, Kak, boleh minta emailnya nggak, Kak? Kita ada promosi menarik yang akan kita kirimkan ke email Anda, gitu. Seperti itu bisa, akhirnya kita bisa cari. Jadi nggak harus secara digital ambil data email mereka. Gitu. Kadang-kadang mungkin teman-teman pernah ada event gitu, Kak, boleh minta email nggak, nanti dikasih minuman gratis kayak gitu, seperti itu. Misalkan ada minuman soda gratis, itu sebenarnya kalian lagi diminta datanya buat masuk ke dalam list mereka. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya, cara dapetin. Pertama, insentif sign up ya. Jadi, daftar yuk. Nanti kalau udah daftar, saya kasih voucher. Nah, kayak gitu juga ada kan kadang-kadang. Ada juga run kontes. Yuk lomba, misalkan lomba desain logo kayak gitu. Terus tapi daftarnya harus wajib pakai email gitu, seperti itu. Ada juga kita bikin pop up ya. Jadi ketika kita masuk, kadang ini company-nya yang B2B ya, ketika dia nawarin software, terus kemudian Anda butuh pertanyaan lebih lanjut, silakan isi data Anda, email apa, email kamu apa. Terus kemudian juga sosial media. Sosial media kan sekarang udah enak ya, kita bisa taruh Linktree di situ kita bisa nanti taruh Google Form, something like that buat minta data mereka gitu. Atau misalkan buat teman-teman yang mau dapetin promo khusus, klik ini ya, di klik link itu kalian langsung masukin email dan kalian bisa dapetin email mereka. Jadi yang penting harus dibikin lebih mudah, harus dibikin lebih gampang untuk orang subscribe kita ke newsletter. Jadi tidak terlalu sulit untuk mereka bisa dapetin formnya ya, gitu, seperti itu. Nah, mungkin gini, sorry, yang penting jangan pernah beli ya, beli email itu jangan pernah beli gitu. Maksudnya gini, pasti ada banyak banget orang yang ngambil jalur belakang gitu. Oke, aku beli list lah, beli email, beli kontak dari siapapun gitu. Karena orang itu bakal tahu gitu. Oh, kok tiba-tiba saya kan nggak kayak saya gitu pernah tiba-tiba dimintain sumbangan kayak gitu. Terus kemudian juga kita bisa lihat bahwa ternyata tiba-tiba diminta sumbangan ya. Nah, makanya dari itu kita bisa lihat bahwa mereka mungkin takutnya beli kita dari yang lain juga. Oke, terus kemudian fokus on strong content and design. Kita juga akhirnya bisa milih template ya. Template-nya macam-macam, bisa ada yang gratis juga ada. Kita bisa pakai untuk template email. Banyak banget, kalian bisa googling free email template, terus kemudian pilih aja satu yang box-nya gitu. Mungkin kita nggak punya background design, kita bisa pakai Canva. Itu juga gratis, premium juga tidak terlalu mahal. Terus kemudian juga kontennya yang penting harus interesting dan relatable. Jadi kontennya itu kita harus valuable ke yang penting mereka bisa cari di newsletter. Terus kemudian juga kita bisa considering bahwa ya idenya harus useful, timely, dan juga newsworthy dan personalized. Jadi jangan sampai bahwa konten kita itu tidak berguna ketika kita kirimkan newsletter. Terus juga secara ini juga perlu bahwa ini timely ya. Jadi waktunya tepat. Jangan sampai kita ngirim email di jam 12 malam, mengganggu, atau mungkin jam terlalu pagi, jam 5 pagi. Gitu, kita harus pas. Gitu. Mungkin kalau orang kantor ya emailnya di waktu jam kantor 9 sampai jam 17 itu udah paling wajar. Jangan terlalu malam juga, 7 malam nanti kita mengganggu mereka. Kayak gitu. Terus kemudian newsworthy ya, ini worth it nggak sih buat dibaca atau sekedar
teaser doang gitu. Misalkan kita punya kedai kopi, kita bisa tahu, kita kasih tahu misalkan manfaat kopi untuk kesehatan, kita kirimin artikel, email. Aku rasa itu newsworthy ya, seperti itu. Jadi orang tahu, mengedukasi orang. Itu sangat penting. Ini juga personalize. Contohnya tadi kita pakai nama, sapaan, halo Kak Nabila, halo Kak Fadilah, misalkan halo Kak Rose. Nah, seperti itu kita bisa gunakan, itu salah satunya. Nah, yang penting konten kita harus menarik dan juga relatable, dan apapun ketika kita mungkin punya banyak segmen, ya segmennya itu kita pisahin gitu. Ada yang mungkin buat orang tua, buat anak-anak kita bedain, mungkin yang pria, wanita, itu bisa kita pisah-pisahin. Yang jelas semakin personalize konten tersebut, maka itu akan semakin bisa berbekas ke customer ya. Contoh, orang ini suka mungkin kosmetik, kita kirimin email mengenai kosmetik. Orang ini ternyata sukanya bola, ya kita kirimin mengenai konten bola gitu. Nah, selanjutnya adalah newsletter juga punya beberapa elemen ya yang bisa kita gunakan. Pertama ada subject line, terus kemudian ada pre-header, ya kan? Terus juga ada CTA dan juga ada email footer. Nah, ini contohnya, beberapanya gitu. Email marketing kita punya ada beberapa. Nah, ini jangan sampai kita nggak masukin pre-header ya atau sub-subject. Kalau nggak sub-subject ya jadinya begini, dia ada kata-kata kayak orang apa sih namanya, linknya kayak dia muncul gitu loh, kayak aneh gitu loh. Jadi nggak bagus dilihat customer. Itu makanya kita harus pakai pre-header. Nah, jangan lupa semua email harus ada CTA ya, button-button ya, sebelah kanan juga ada footernya nih. Itu kontak us, masukin link Facebook, Instagram, masukin semua. Itu pretty basic for the email. Yang jelas kita harus tetap belajar. Jadi mungkin kita punya rules tertentu untuk terhadap email kita. Tetapi kalau misalkan ternyata performance-nya nggak bagus, nggak banyak yang buka, yang penting kita harus eksperimen tadi. Mungkin kontennya dirubah, mungkin subjeknya kita rubah. Yang penting kita harus cari supaya dia harus resonate ya ke user kita. Ya. Harus menyentuh gitu, user kita harus menggigit user kita. Memang sulit untuk membuat newsletter yang berkualitas, tapi kadang kita harus butuh waktu untuk akhirnya nemu formula yang pas, nemu resep yang pas. Sama ketika kalian belajar masak ya, pertama kali coba dan ambil dari YouTube, ikutin rules-nya mereka, pas dicobain ternyata menurut kita enak, tapi menurut kita cobain, adik kita suruh coba, kita suruh coba, ternyata kok nggak enak ya, kita coba adjust ya, oh mungkin ternyata terlalu asin, oh terlalu pedas. Nah, akibatnya kita cari formula yang pas supaya find their groove gitu loh, yang pas. The most important ya, listen to your readers. Oh, kata kita kepedesan Kak, oh cobain airnya kurangin deh gitu, cobain nggak usah pakai micin deh gitu. Kita coba dengerin mereka. Dengerin sama seperti belajar masak itu tadi ya, akhirnya kita tahu bahwa gimana cara kita buat serve mereka jauh lebih baik. Nah, ada 8 tahap newsletter yang best practice yang bisa kita pakai ya. Yang pertama, the most effective way adalah yang penting kita orang tuh kadang-kadang bingung ya, bikin apa sih di newsletter. Yang pertama, subjeknya. Kita harus tahu subjeknya harus bagus. Harus tahu apakah pakai bahasa sopan, bahasa anak-anak, atau mungkin pakai emoji, pakai bahasa yang empatik, contohnya, halo, kita kangen deh sama kamu, misalkan kayak gitu. Itu juga secara copywriting harus make sure subjeknya. Terus kedua, emailnya harus siap buat mobile device. Kita harus tes juga nih. Habis kita bikin email, kita testing di HP kita oke nggak, di Android oke nggak, di iOS oke nggak, seperti itu. Kita lihat bahwa kebaca nggak subjeknya, kebaca nggak, kepotong atau nggak, kayak gitu. Nah, itu sangat penting teman-teman.
Dan juga desain, make sure bahwa CTA atau call to action-nya juga harus bagus ya, button-buttonnya. Nah, terus kemudian juga yang jelas email kita harus, selain yang CTA button, email kita juga harus berhubungan sama brand. Desain kita harus sesuai sama brand. Jangan sampai brand kita mungkin warnanya kuning, tiba-tiba kita banyakin warna biru atau seperti apa. Dan seperti itu. Atau kita malah brand kita malah ikutin brand kompetitor. Nah, itu juga tidak boleh gitu seperti itu. Masukin juga logo website, sosial media account. Jangan khawatir kalau ada white space yang terlalu banyak, dan juga jangan lupa pre-header text tadi ya, itu sangat penting teman-teman. Nah, yang keempat adalah kita menggunakan segmentasi untuk customer kita. Yang jelas kita bisa tahu kalau kita punya customer B2B, mungkin industri mereka beda-beda. Ada kita punya klien yang industri pangan, kita punya klien yang industri misalkan batu bara, itu beda treatmentnya seperti itu. Yang jelas mereka itu nggak mau mengenal kita sebenarnya, tapi mereka yang mau mereka tahu ya tolong kirim saya email yang valuable-nya, kontennya bagus, dan juga semakin personal ya semakin bagus gitu, seperti itu. Nah, ini A/B testing yang sudah saya tadi jelaskan ya, bahwa keep A/B testing, bahkan kita dalam sebulan itu saya selalu menyarankan kita melakukan A/B. Kalau kita A/B aja, coba dulu mana sih yang works, A atau B, seperti itu. Kita punya 2 template, kita punya 2 copywriter, kita punya 2 gambar, mana ya, satu gambar maskot A, satu gambar maskot B, mana yang kira-kira lebih banyak kita lihat. Nah, ini juga menjadi catatan ya, yaitu tadi, ketika kalau email terlalu sering, ya bisa orang-orang unsubs, sama seperti push notif tadi. Kalau terlalu jarang juga, ya customer akan hilang, kayak gitu. Nah, memang nggak ada magic solution ya, karena berbeda company itu beda behavior. Tetapi karena kita udah sering testing dan kita akan dapat pattern tuh gitu ya. Nanti kita bisa tahu tuh kapan sih waktu yang tepat buat customer bikin email seperti itu. Nah, next-nya adalah CTA ya, atau call to action ya. Nah, yang jelas kita lihat bahwa button CTA-nya itu harus jelas yang paling bawah, gitu kan, harus bisa diklik dan juga terbaca lah, itu paling penting. CTA itu harus orang bisa klik, jangan sampai dia malah klik gambar, malah orang nggak klik gambar foto orang, malah sering orang klik logonya, jadi kita harus tahu. Nah, next-nya adalah kita selain gambar, kita bisa taruh video di dalam email itu boleh banget kita taruh video ya, YouTube video or something, Instagram video itu boleh banget. Nah, kadang-kadang video itu jauh lebih engaging ke beberapa user. Bisa kita coba. Nah, ini some kind of the project yang already running. Di pagi-pagi kita bikin email ini versinya GIF ya, yang sebelah kiri terus ada liburan is calling gitu kan, terus habis itu sebelah kanan nanti kita lihat ada promo bagi Vaganza seperti itu. Nah, terus habis itu, nah ini kiri, yang sebelah kiri kita lihat ada promo hotel di habis, lihat Nusa Dua, yang sebelah kanan itu pada saat kita lebaran kemarin ya. Kita kasih promo diskon 70% yang akan mulai dalam waktu 3 hari. Dan kita juga bisa ngasih useful educational ini tips buat kamu yang ingin traveling keliling Indonesia, cari tahu di sini, terus kemudian ada alasan spesial traveling bagi mental kayak gitu, seperti itu juga bisa di sini. Nah, ini juga sebelah kiri, ini sifatnya kode kupon. Kode kupon, lalu kita kasih tahu juga syarat kode kuponnya seperti apa, dan juga yang kanan juga ada promosi dari pagi-pagi mengenai salah satu brand hotel seperti itu. Dan juga ada juga kalau kalian mencari yang hotel murah, kita juga ada promonya. Terus kemudian kita juga bisa bermainnya tematik ya. Sebelah kiri kita lagi temanya Chinese New Year, ya kan. Sebelah kanan kita lagi event flash sale. Jadi itu the point. Tanggalnya kapan, itu jelas ya.
diskonnya apa, diskonnya sampai berapa, hotel-hotel apa aja, dan juga tetap ada button cek di sini. CTA-nya bisa beda-beda ya, ada cek di sini, belanja sekarang, booking sekarang, itu tergantung kreatif teman-teman dan resultnya nanti. Jadi beberapa dari ruang guru sebelah kiri ini surat dari masa depan. Waktu itu kita bikin seandainya kamu terima surat dari masa depan seperti apa. Terus kemudian juga ruang guru apa namanya, bagi-bagi hadiah gitu, kita tambahin KOL-nya waktu itu lagi Angga Yunanda ya ketika itu. Terus kemudian juga ada di sini juga ada contohnya untuk fitur-fitur apa aja di ruang guru. Sebelah kanan ada promo dari ruang les online. Dan sebelah kiri kita bisa lihat ada testimoni salah satu siswa yang ini apa namanya, mereka berjuang akhirnya berjuang untuk masuk ke dalam PTN gitu kan. Masuk ke kelas 5 itu dia rankingnya turun, terus kemudian dia mau berjuang akhirnya hingga di kelas 8 dia bisa naik di peringkat 3 di kelas. Terus kemudian sebelah kanan kita ada promosi KSR, itu kompetisi sains ruang guru di tahun 2021 ya. Ketika itu ada lomba sains apa aja. Gitu. Ini juga ada promo, terus kemudian yang kanan kita bisa bermain secara grafis. Kita juga bisa bermain secara bentuk infografis seperti ini ala-ala Jumanji ya kan. Jadi supaya user kita juga tidak bosan terhadap konten yang sifatnya tekstual aja. Nah, ini juga kita bikin 2 tema untuk masing-masing anak calon maba UI sama calon maga UGM. Kita bikin A/B testing bahwa memang ada programnya tryout-nya kebetulan beda. Satu simak UI dan satu itu UGM. Maka calon kata sapaannya kita bilang halo calon maba UI, yang sebelah kanan halo calon maba UGM. Jadi mereka feeling so personal. Oh ya, saya kan mau masuk UI. Oh, saya mau masuk UGM. Gitu, merasa di greeting dari situ. Oke. Nextnya adalah pesan dari saya terakhir adalah create your own amazing newsletter. Oke, mungkin sesi Q&A. Silakan panitia. Thank you teman-teman. Halo guys, yuk bisa nanya yuk. Aku boleh deh Kak nanya Kak. Oke, Fadil. Jadi gini Kak, beberapa hari kebelakang aku sempat ikut ya semacam pagelaran startup gitu, dimana banyak banget kayak startup sekarang itu yang nyediain layanan CRM gitu Kak. Nah sebenarnya saking banyaknya apa ya, kayak modul CRM gitu, itu sebenarnya disesuaikan dengan model bisnisnya atau lebih disesuaikan dengan apa ya, semacam user experience-nya gitu Kak. Jadi kayak misalkan yang ngebuat startup CRM itu unggul itu karena kelengkapan fiturnya, atau karena udah terkenal, atau emang karena disesuaikan dengan model bisnisnya gitu Kak. Karena sebagai misalkan saya sebagai pelaku bisnis itu bingungnya itu mau pakai yang model mana ya gitu Kak. Mau pakai yang mana ya gitu. Jadi kayak gambaran yang baik itu buat kita sebagai pelaku bisnis ke depan itu kayak gimana sih Kak? Oke, Fadil. Aku mau coba clarify dulu question. Jadi seandainya kamu disuruh pilih tool CRM mana yang tepat gitu ya? Oke, sip. Thank you. Oke, jadi tools mana yang CRM yang tepat? Pertama adalah tergantung kebutuhan, benar kata kamu ya. Itu semua tergantung kebutuhan. Jadi ada orang yang butuh 1000 fitur, ada juga orang yang butuh cuma 100 fitur. Jadi tinggal kamu aja pilih 3 yang sesuai dengan budget marketing kamu. Misalnya paling nggak 3-4, terus kamu bikin tabel comparison ya. Ya kan di situ kamu bisa lihat fitur A dia punya ini, fitur B punya ini, fitur C buat ini gitu.
Tapi misalkan ada juga orang yang butuh sampai push notif, bisa CRM-nya, atau cuma butuh email marketing doang karena kita belum punya aplikasi kayak gitu, seperti itu. Dan itu juga sudah cukup. Nah, ada juga yang sampai web itu bisa ada pop up seperti itu juga ada. Jadi depends on that and then the budget. Ya. Jadi kalau setelah itu biasanya another thing yang bisa kami consideration adalah tanya orang yang benar-benar udah pakai. Tanya gimana customer service-nya, oke nggak, gimana kalau ada isu. Kadang-kadang beberapa tools itu bagus di awal, tetapi ketika kita sudah pakai sering crash. Itu sering crash, kemudian lagi rata-rata cloud based ya. Sering crash, kemudian juga sering error, customer service-nya susah balas, customer service yang mungkin di luar negeri, customer service yang mungkin tidak banyak gitu, atau kita email tiket hari ini dibalasnya 3 hari dan seperti itu. Itu yang menurut aku bisa jadi consideration kamu. Yang ketiga, kamu bisa looking up, biasanya dia kadang-kadang ada beberapa review di online gitu. Kalau di luar negeri namanya G2 ya. G2 itu salah satu platform buat orang-orang review tools marketing, salah satunya yang bisa kita lihat resultnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kira ada yang lain teman-teman? Oke, ini ada nanya dari Yana ya. Yana, balik ke persona tadi, itu bisa nggak sih dibilang pembentukan citra juga? Iya, bisa agak-agak mirip-mirip ya bahasanya personanya. Jadi kita berandai-andai customer kita tuh seperti apa. Kita bayangin gitu. Kita menjadi seperti dia gitu. Kira-kira kalau orang ini kita kirimin email, kita kasih push notif, dia suka nggak ya gitu. Misalkan kita bayangin orang kita, customer kita anak SD baca ini menarik nggak sih? Baca ini kalau beda dengan sudut pandang ya, jadi point of view-nya kita geser akhirnya dengan pembentukan citra tadi, dengan buyer persona tadi, kita jadi bikin konten yang enak, konten yang buat anak-anak, konten yang buat SMA seperti itu. Jadi bisa dibilang mirip dengan kurang lebih pembentukan citra. Thank you ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, kayaknya Yasmin mau bertanya deh. Mungkin Sabi ngomong Yasmin pertanyaannya. Iya, halo Kak, aku mau tanya nih. Tadi kan seputar email marketing tuh kata Kakak, kita tuh nggak boleh terlalu sering ataupun terlalu jarang gitu kan. Sementara, tapi kayak nggak ada resep khususnya gitu, kayak kita harus trial and error gitu. Nah, mungkin kalau sepengalaman Kakak sendiri, mungkin kalau dulu di pergi-pergi atau di ruang guru itu gimana sih? Kakak tiap apa gitu ngirimin emailnya? Itu mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, thank you. Biasanya sih gini sih. Dalam email marketing agar kita ibaratnya tidak terlalu sering nggak boleh, kurang nggak boleh. Jadi berapa kali seminggu gitu, ya kan. Nah, buat kita nentuin itu memang itu semua
ketika kita baru memulai gitu, kita mulai dengan sedikit dulu gitu, jangan sampai mulai langsung agresif. Contoh agresif adalah gini, kita email tiap hari gitu, itu it's quite agresif ya, walaupun kalau di e-commerce itu wajar ya. Kalau contoh di e-commerce itu sehari kita bisa kirimin 3 email, tetapi kita tuh punya ada batasan email gitu. Maksudnya kita bisa limitasi gitu. Saya bisa limitasi Yasmin cuma terima 1 email per hari, sementara Fadil saya kasih 2 email per hari maksimal. Saya bisa kasih cap seperti itu. Jadi user itu bukan berarti kita kerjaan kita bikin email sehari 1 doang ya, enggak, tapi beda-beda kontennya. Karena Fadil seorang pria dan dari Yasmin seorang wanita, makanya kita bisa bedain kontennya dan nggak akan tabrakan gitu, nggak akan overlapping. Nah, ketika kita lihat itu, kita juga lihat namanya data unsubs ya. Ketika kita coba kasih email banyak gitu, kita coba seminggu 3 kali, it's something normal. Bahkan dalam anjuran awal secara global itu disaranin pertama kali kita nyoba adalah seminggu 1 kali email. Itu untuk di awal. Kita coba ketika bisnis kita butuh mungkin try to bikin konten yang bagus, atau mungkin kita mau increasing our transaction, frekuensinya agak lebih ditingkatin, tetapi lihat juga data unsubs kita tiba-tiba naik apa turun gitu. Kalau tiba-tiba unsubsnya stabil, oke, kita bisa go ahead. Tapi kalau tiba-tiba orang nggak kita bikin email yang sering tapi nggak banyak yang buka, itu untuk apa gitu. Oh, yang buka nggak usah yang buka. Terus kemudian kita coba testing harinya ya kan, coba hari Senin yuk, minggu depan coba hari Selasa yuk, minggu depan coba hari Rabu yuk, seperti itu. Kita coba lihat patternnya, oh paling banyak hari Rabu gitu. Akhirnya kita akhirnya dapetin formula tuh. Biasanya setelah 1 bulan kita bisa dapetin patternnya. Kita kirim Rabu seminggu sekali misalkan formulanya, atau kita kirim seminggu 2 kali, yaitu di hari Senin dan hari Sabtu. Nah, itu akhirnya bisa jadi data yang bisa data point yang bisa kita olah supaya di bulan ke depan itulah formula yang pas untuk spending email. Karena kan email itu ada cost-nya kan, jadi kita jangan terlalu sering kalau impact-nya ternyata tidak ada terhadap bisnis kita. Mudah-mudahan menjawab ya. Yes, thank you. Oke, udah menjawab. Thank you, Kak. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Oh iya Kak, kalau misalkan CRM itu biasanya itu udah diterapin di skala bisnis yang cukup besar, atau yang dari skala kecil pun udah mulai bisa diterapin Kak, dengan metode-metode yang kayak tadi gitu ya. Oke, sip. Oke, aku mau nanya nih, Fadil pernah ini nggak sih kayak pergi ke suatu tempat makan atau tempat potong rambut, terus kalian dikasih kupon, nanti distempel gitu, atau mungkin ke Alfa gitu, kasih stiker, terus nanti kamu kalau udah belanja berapa bisa dapetin sesuatu gitu. Pernah nggak something like that? Pernah sih Kak. Itu apa namanya? Toko apa waktu itu? Aduh, Superindo. Oke, toko itu ya, retail. Nah, itu contohnya gitu ya. Contohnya itu sebenarnya dia bikin loyalty CRM secara sederhana mungkin. Kalau dulu saya ada pangkas rambut kayak gitu, dengan bikin kupon voucher kecil. Ini kumpulin, nanti bisa kumpulin bondnya, nanti 5 kupon dapat gratis 1 kali potong gratis kayak gitu misalkan kan. Nah, itu udah bisa dibilang CRM secara sederhana, tanpa software, tanpa apa namanya digital gitu, tanpa email. Itulah salah satu bentuknya adalah gimana caranya supaya user senang sama kita. Jadi tidak perlu beribet harus kita pakai tools A, tools B gitu, tapi itu bisa something yang bisa kita lihatin. Yang penting kan kita strateginya itu tadi ya. Apakah dengan itu kita bisa maintain dia beli 5 kali, nanti kita kasih
potong rambut gratis atau beli dia belanja kita, nanti kita kasih gratis pomade gitu, seperti itu. Dan akhirnya kita bisa dapat itu pola-pola user. Yang penting make sure user itu balik ke kita, karena konsep CRM terpenting adalah meretain ya, paling banyak gimana supaya user itu jadi loyal. Itu goals kita banget. User itu user itu jadi our power, jadi sultannya kita gitu, belanjanya di kita enak,